Oke. Nah, ini tadi saya dapat info bahwa saya sudah di-approve dari admin koperasi. Coba saya masuk ke dalamnya. Mas Nah, Bayu sudah login itu? Oke. oh sudah ya Pak ya? Sudah, Ya. saya sudah bisa login. Nah, di sini akunnya sudah aktif. Nah, oke. Di sini biasanya kalau akunnya sudah di-approve dari admin koperasi, dia akan dikirimkan notifikasi berupa seperti ini, Pak. Nah, di sini ada akun Anda telah aktif. Terima kasih, akun Anda sudah aktif dan selamat bertransaksi. Nah, berarti artinya akunnya sudah aktif dan bisa mengakses menu-menu yang ada di dalam aplikasinya. Nah, di sini dengan saldo 0, kondisi 0, maka belum bisa melakukan transaksi ya Pak, karena saldonya ini 0. Nah, di sini tampilan secara gambaran aplikasi dashboard. Di sini ada, ini saya coba jelaskan satu-satu fitur-fiturnya. Yang pertama ialah di sini ada detail. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek nanti. Di sini ada detail di header ini ada detail. Ini bisa diklik. Nah, detail ini yang mana berisi adalah mutasi rekening anggota, Pak. Jadi setiap ada transaksi di dalamnya, nah dia akan tercatat di bawahnya, di bawah sini, Pak. Karena berhubung di sini tidak ada transaksi, jadi tidak ada catatan transaksi di dalamnya. Nah, ini adalah mutasi rekening anggota. Nah, di sini seperti saya yang bilang tadi, ketika akunnya itu sudah aktif, maka otomatis simpanan wajib dan pokoknya juga sudah terbentuk, Pak. Nah, cara untuk melihatnya, Bapak-bapak masuk ke menu simpanan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa simpanan wajib pokoknya dan sukarelanya itu sudah terbentuk, Pak. Begitu. Beserta dengan keterangan nomor rekeningnya. Seperti itu. Untuk informasi, sebagai informasi, simpanan wajib dan pokok ini tidak bisa digunakan untuk transaksi ya Pak ya. Jadi ketika transaksi tetap menggunakan simpanan saldo yang ada di simpanan sukarelanya. Begitu Pak. Kurang lebih seperti itu untuk daftar simpanan. Nah, ini ada yang namanya menu QR saya. Nah, di sini menu QR saya ini adalah barcode. Barcode ini bertujuan untuk biasanya transaksi digunakan hanya untuk transaksi antar anggota saja Pak untuk saat ini. Nah, jadi fitur kegunaan barcode ini itu cukup mudah. Kalau misalnya saya mau transaksi antar anggota ke antar sesama anggota yang sudah aktif akunnya, nah itu bisa tuh scan barcode ini. Nah, cara scan barcode-nya itu pada saat di menu pencairan dana ini, kita pilih antar rekening anggota. Nah, di sini ada ikon kecil QR. Nah, nanti kita akan scan QR-nya anggota. Jadi cukup scan dan biasanya nanti muncul keterangan nomor tujuannya di sini, Pak. Nanti sebenarnya QR saya ini isian dari nomor rekening simpanannya anggota di koperasi, begitu Pak. Lanjut. Nah, jadi saya sudah masuk ke pencairan dana, menu pencairan dana. Di sini dia ada dua menu lagi, yaitu antar rekening anggota dan pencairan dana. Kalau untuk antar rekening anggota itu transfer antar sesama rekening simpanan anggota di koperasi. Jadi cukup mudah ya. Kita masukkan nomor handphone atau nomor rekening anggota seperti ini. Coba saya peragakan. Ini saya akan
peragakan seperti ini. Oke, sebentar. Kosong 8 misalnya 0856 0877 Nah, seperti ini Pak. Maka dia akan muncul inquiry nomor handphone atas nama PT Invali Solusindo ini. Nah, berarti artinya saya akan transfer antar rekening anggota ke rekeningnya rekening simpanan PT Invali Solusindo ini. Nah, jadi kita masukkan jumlahnya, misalnya jumlahnya 10.000. Untuk transfer antar anggota ini tidak dikenakan biaya ya. Jadi transfernya 10.000 ya, yang didebet dari simpanannya ialah 10.000. Jadi tidak ada pendebatan biaya. Karena berhubung ini saldonya 0, jadi tidak bisa dilanjut ya Pak. Jadi dia ada batasan, maaf saldo Anda tidak cukup, jadi dia tidak bisa lanjut untuk bertransaksi karena saldonya 0. Oke. Nah, selain memasukkan nomor handphone, kita bisa memasukkan nomor rekening si anggota Pak. Nah, jadi kita bisa nih transfer antar anggota, input nomor rekening. Nah, jadi walaupun si anggotanya ini belum terdaftar di mobile banking, tetapi dia sudah terdaftar di web core web base-nya ini, dia bisa transaksi di dalamnya Pak. Gitu. Misal saya sudah terdaftar di di mobile banking koperasi. Nah, sedangkan Pak Hardi belum terdaftar nih, tetapi dia sudah terdaftar di core-nya koperasi. Nah, itu bisa dilakukan transaksi cukup input nomor rekening seperti itu Pak. Nah, ini karena saldonya 0 jadi tidak bisa lanjut transaksi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada lagi menu pencairan dana. Menu pencairan dana ini adalah menu transfer dari simpanan koperasi ke rekening bank si anggota, maksudnya rekening bank lain gitu. Nah, di sini cukup mudah, caranya pilih rekening tujuan, di sini pilih nama banknya, nanti pilih bank, namanya misalnya Mandiri, terus nomor rekeningnya berapa, nanti ketika lanjut, dia akan sama pada transaksi antar cashless, dia akan memunculkan inquiry nama rekening tujuannya. Nah, nanti tinggal masukkan jumlah, misalnya transfer 200.000. Nah, ini ketika lanjut nanti akan dikenakan biaya transaksi yang dibebankan oleh anggota itu sebesar 6.500. Jadi total jumlah yang harus dikeluarkan itu ialah 266.500 seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, di sini kita lanjut proses selanjutnya yang gak kalah menarik nih. Nah, di sini ada yang namanya menu pinjaman. Nah, ini adalah menu yang dinanti-nanti ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum masuk ke menu pinjaman atau menu simpanan berjangka ini, diharapkan untuk melengkapi data pekerjaan. Nah, beda halnya yang sebelumnya ketika registrasi. Kalau yang di registrasi itu dia meminta data diri, data pribadi. Kalau ini meminta data kerjaannya. Nah, ini ditulis saja, misalnya alamat tempat kerjanya diinput seperti ini. Nah, di sini adalah provinsi tempat kerja seperti ini. Kemudian kode pekerjaan.
apabila kesulitan dalam mencarinya, itu bisa ketik search seperti ini ya Pak, ketik aja. Nah, dia akan search seperti ini. Kalau misalnya kode pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diisian di sistem, Bapak-Bapak bisa masuk ke menu lain-lain. Nah, di sini ada tempat bekerja, misalnya seperti ABC. Di sini ada kode bidang usaha. Oh, habis. Nah, di sini kode bidang usaha ini menyangkut sudah sesuai dengan ketentuan dari SLIK OJK ya Pak ya. Data-data ini sudah sesuai di dalamnya. Ini kalau misalnya biasa. Sini penghasilan kota per tahunnya bisa diisi. Di sini kode sumber penghasilannya bisa diisi juga. Di sini lanjut. Nah, di sini ada status lajang, menikah, de facto, cerai, pisah, juga janda. Apabila sudah menikah, maka diminta untuk mengisi nomor identitas pasangan, nama pasangan, dan tanggal lahir pasangan, seperti itu. Dan perjanjian pisah harta. Nah, ini kalau sudah bisa lanjut. Oh, sorry. Kalau statusnya pernikahan, dia harus pilih tanggal lahirnya. Jadi ini mandatori. Kebetulan saya pilihnya lajang, jadi kita bisa lanjut. Baik, ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke menu pinjaman. Nah, di sini sudah ada keterangan, ayo ajukan pinjaman sekarang. Nah, syaratnya cukup mudah. Klik tambah pinjaman. Nah, di sini masuk ke buat pinjaman baru. Di sini ada produk pinjaman yang sudah ditentukan oleh koperasi seperti ini. Misalnya pinjaman dana anggota dengan tenor 12 bulan dengan misalnya jumlah pinjamannya 1 juta. Oke. Nah, di sini ada yang namanya dokumen pendukung. Di sini kita diminta untuk upload foto slip gaji atau rekening koran. Nah, caranya cukup mudah. Diklik aja, tekan untuk menambah ini, ditekan aja. Nah, kemudian pilih dokumennya yang sudah tersimpan di galeri handphone kita. Seperti ini. Misalnya saya ambil contoh. Untuk filenya sudah support dengan file bentuk PDF, JPEG, PNG, Microsoft Office, dan teks. Di sini ada keterangan. Ini keterangannya diisi. Misalnya keterangannya slip gaji. Nah, ini selesai. Untuk upload foto KTP slip gaji ini sifatnya mandatori ya. Jadi ketika tidak upload foto slip gaji ini, maka dia tidak akan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Oke, nah di sini ada simulasi pinjaman. Jadi sebelum mengajukan pinjaman, itu kita sudah diberitahu rincian-rincian seperti tenor, terus bunganya, kemudian provinsi per bulannya, lalu biaya-biayanya. Nah, itu sudah diberitahu. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini ada konfirmasi sebelum diproses. Kita butuh konfirmasi ulang. Kita mengajukan pinjaman 1 juta, tenornya 12 bulan, dengan angsurannya sekian, maka kita submit, lalu kita inputkan PIN transaksi yang tadi kita buat sebelumnya di awal. Nah, nanti misalnya di input dari PIN transaksinya,
Jika sudah, nah nanti akan ada muncul notifikasi pengajuan pinjaman Anda sukses. Nah, nanti di detail di tampilannya ini muncul detail pinjaman dengan status dalam proses. Nah, dalam proses ini artinya apa? Dalam proses untuk disetujui dari admin koperasinya. Seperti itu, Pak. Mungkin dari sini sampai ada yang mau ditanyakan, Pak? Oh, mungkin saya submit dulu ya untuk contoh pinjamannya seperti apa. Sama saya bisa. Nah, ini saya coba sebentar ya, saya coba cek dulu. Sebentar ya, coba mohon ditunggu sebentar. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa ke ini, Mas Bayu ya, ke yang tadi bidang usaha ya coba. Oh, Pada bidang saat usaha ya. mengisi, ya. Kalau Banyak jadi pilihan tuh, mungkin bisa masukkan aja, bisa dispesifikkan aja karena kan ini di PLNT udah pasti bidang usahanya ini. Pada saat teman-teman kita atau teman-teman mau milih tuh udah nggak terlalu banyak buka tuh Mas, dari A sampai Z tuh kan ada semua tuh. Mungkin jadi bisa ini kan sudah pasti nih yang teman-teman di PLNT atau di PCN udah langsung muncul aja itu ngetek gitu Mas. Oke. Iya, Pak. Nanti kita diskusikan dengan pihak koperasinya ya, Pak ya, Ya gitu. untuk bidang usahanya ini. Mungkin masukannya buat yang koperasi aja Pak. Dika atau Mas Lukman ya. Boleh Pak. Di mananya di aplikasinya gitu. Jadi begitu buka langsung aja. Ini kan kalau kita lihat dari A, nama PT A sampai Z-nya, kita malah lama di sini milihnya. Masukkan aja kalau boleh, saran. Oke Pak. Mas Bayu, Iya, Pak. ini kan untuk pinjaman mungkin teman-teman udah cukup ya. Di sini kan proses pengajuan nanti kita yang ini ya otorisasi pinjaman dan lain-lain ya. Setelah nanti dari sini kan teman-teman nanti dikasih limit pinjaman ya, nanti limit pinjaman itu bisa dipakai untuk apa aja, langsung ke sana deh Mas. Iya, betul Pak. Nah. Ya. Oke, ini kita bisa lanjut ke step berikutnya aja ya. Kalau begitu. Oke. Nah, itu tadi fitur pinjaman. Lalu di sini ada yang nggak kalah menarik, yaitu adalah fitur transaksi PPOB. Nah, PPOB ini terdiri dari bisa pembayaran listrik, terus paket data, lalu tagihan listrik. Di sini contohnya seperti ini. Lalu di sini ada bayar lainnya. Nah, di sini lebih lengkap. Di sini ada top up OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, kemudian link aja. Lalu di sini ada tagihan seperti BPJS, PDAM, Bukalapak, dan itu bisa digunakan di aplikasi.
Nah, seperti ini Pak. Jadi misalnya mau top up GoPay, masukkan nomor HP yang terdaftar, nah lanjut. Nah, kita pilih tentukan nominalnya berapa, lalu kita klik lanjut seperti biasa, masukkan PIN transaksi, lalu transaksinya akan diproses seperti itu Pak. Oke. Yang untuk lainnya sama seperti GoPay, caranya seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini ada yang namanya top up saldo. Nah, di sini top up saldo ini berisi panduan cara top up saldo dari rekening dari bank, dari m-banking atau bank ke simpanan sukarelanya anggota koperasi Pak, gitu. Jadi di sini kalau Bapak-bapak bisa lihat, di sini ada poin nomor 3, ini adalah masukkan nomor rekening tujuan. Nah, ini adalah nomor PA Bapak-bapak yang terbentuk untuk digunakan transaksi masuk. Nah, ini caranya cukup di-copy aja. Kalau misalnya agak terlalu susah untuk menghafalnya. Sebenarnya ini nomor VA ini adalah nomor handphone Bapak-bapak sendiri, Pak. Jadi tidak akan akun anggota satu sama lain itu nomor VA-nya tuh sama. Pasti nomor akunnya tuh VA-nya tuh beda-beda. Seperti itu, Pak. Nah, caranya ini cukup mudah. Misalnya kita klik salin. Misalnya kalau di m-banking itu cara penggunaannya seperti ini. Misalnya saya lewat m-banking dari m-banking Mandiri, cara transfernya seperti ini. Ini masuk ke rekening. Nah, di sini menu transfer. Lalu di sini ada menu transfer. Nah, kita pilih Bank Permata karena koperasi kita mobile ini sudah bekerja sama dengan Permata. Lalu kita masukkan nomor rekening yang tadi, kita input, kemudian kita lanjutkan seperti ini. Oke, biasanya tuh dia akan diminta untuk 2 kali percobaan ya Bapak. Nah, maka dia akan muncul detail penerimanya seperti ini Bapak. Jadi ini akan ditransferkan uangnya itu ke simpanan sukarelanya anggota seperti itu. Itu adalah panduan cara top up saldo di dalam aplikasi. Oops, sudah habis. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada yang namanya tarik tunai ya. Ini adalah fitur di mana nantinya jika si anggota koperasi ini memiliki agen fitur kayak seperti agent drilling. Nah, di sini nanti si anggota bisa tarik tunai sama agent yang sudah ditetapkan oleh anggota koperasi. Kalau misalnya saya sebagai anggota ingin tarik tunai simpanan saya dari saldo simpanan saya, jadi saya cukup hubungi agen terdekat di lokasi kami, lalu kita bertransaksi di dalamnya. Nah, nanti notifikasinya itu dia muncul di dalam menu tarik tunai ini seperti itu. Oke, di sini ada yang namanya simpanan berjangka. Nah, di sini ada simpanan berjangka. Seperti biasa ya, ini memasukkan jumlah simpanan berjangkanya, terus dia pilih tenornya. Lalu di sini ada metodenya, lalu kapitalisasi bunganya dimasukkan tabungan pokok. Kebetulan karena di core-nya belum di-setting, jadi simpanan berjangka ini belum bisa digunakan ya, karena di core-nya juga belum di-setting. Jadi data-data di mobile di aplikasi ini sudah nge-link atau sudah sync
dengan core banking-nya koperasi punya, seperti itu. Oke, itu lanjut. Di sini ada menu notifikasi. Biasanya kalau misalnya ada transaksi transfer, terus pembelian PPOB, nah dia akan muncul di menu notifikasi ini. Lalu di sini ada yang namanya promo. Biasanya kalau misalnya koperasi mengadakan suatu promo, misalnya beli pulsa 10.000 dapat cashback poin sebesar 1.000. Nah, itu biasanya masuk ke dalam sini promonya, dan itu bisa digunakan untuk promo cashback point. Nah, di sini ada pesan mailbox. Nah, biasanya pesan ini berisi pesan-pesan yang dikirimkan oleh admin koperasi. Misalnya di sini ada ada rapat RAT tahunan. Nah, di sini bisa koperasi bisa nge-blast SMS ke anggota, lalu anggota cukup melihatnya di sini pesannya, seperti itu. Lalu di sini ada menu akun. Nah, menu akun ini berisi data-data anggota. Nah, di sini kita bisa dapat ubah PIN, ubah password, seperti ini. Di sini kita bisa ubah PIN, jadi gampang aja, masukkan PIN lama, kemudian masukkan PIN baru, lalu konfirmasi PIN barunya, lalu simpan. Lalu di sini password seperti ini, misalnya password lama Anda, masukkan password lama Anda, lalu di sini masukkan password barunya. Nah, apabila misal terjadi lupa password ketika tidak login di dalam aplikasi, caranya cukup mudah. Buka aplikasinya, lalu masukkan klik lupa password seperti ini, lalu masukkan email Anda yang sudah terdaftar. Jika sudah, lalu kirim kode verifikasi. Oh, sorry. Emailnya. Nah, nanti ketika emailnya sudah kirim kode verifikasi, maka dia akan lanjut kirim kode OTP, masukkan kode OTP, lalu dia akan membuat password baru, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini anggota bisa merubah nomor HP dan nomor email di dalam aplikasi. Caranya cukup mudah. Tadi kita masuk ke menu akun, lalu kita klik foto profilnya ini, lalu kemudian kita klik edit icon nomor HP-nya ini, yang pojok kanan sebelah kanannya ini. Nah, ini kita klik, lalu kita masukkan sini, kita mau rubah nomor HP-nya seperti ini. Lalu ajukan perubahan nomor handphone. Nah, lalu kita diminta untuk masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone terbarunya. Misalnya saya coba. Nah, nanti ketika sudah input kode verifikasinya, nah nanti ntar ada keterangan perubahan sukses dan menunggu approval dari admin koperasi. Nah, itu nanti tunggu approval dari admin koperasi. Biasanya jika sudah di approve, nanti akan muncul pesan blast notifikasi bahwa perubahan nomor handphone Anda sudah disetujui dari admin koperasi. Seperti itu, Pak. Sama halnya ketika ubah email di dalam aplikasi. Konsepnya sama seperti rubah nomor handphone di dalam. Begitu, Pak. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan dari Bapak-Bapak, Ibu?
Halo, Assalamualaikum Bu, Pak. Ya, waalaikumsalam. Numpang tanya Pak, tadi kan kita kan sudah berhasil mengisi ya daftar. Cuman ada kekurangan satu untuk memperbaikinya di mana ya caranya ya? Statusnya di mana? Statusnya apa, Pak? Udah masuk sih, tinggal minta ini aja, minta Persetujuan ya? Minta approve. approve ya? Kalau boleh tahu, kesalahannya datanya di apa ya? Pengisian nomor rekening nggak diisi Mbak tadi. Oh gitu, oh iya iya. Itu bisa kita bantu. Nanti Bapak hubungi pihak koperasi. Nah nanti pihak koperasi dan pihak Impeli akan bantu update nama apa statusnya Bapak supaya untuk Bapak isi kembali nomor rekeningnya itu Pak. Gimana Pak? Baik, terima kasih ya. Ya, nanti hubungi koperasinya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini misalnya apa? Seperti beli pulsa, misalnya masukkan nomor HP, lalu ketika klik lanjut, operator pulsanya sudah otomatis mengikuti nomor HP handphone, lalu kita pilih pulsanya, lalu lanjut masukkan PIN transaksi. Nah, itu seperti itu cara isi pulsa melalui aplikasi. Sama halnya beli paket data di aplikasi, masukkan nomor handphone, lalu otomatis operatornya sudah otomatis, lalu kita pilih jenis paket data, lalu di sini ada detailnya, dan di sini ada harganya, lalu lanjut, masukkan kode transaksinya, seperti itu. PIN transaksinya, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang mau bertanya kembali?